Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai lagi sahabat giliran dong. Iya. Kita opening Oh, iya. sudah. Ini nih akibat lama tidak syuting. Yes. Jadi sering tabrak-tabrak. Gimana? Hari ini kita masih menjadi host. Yes. Alhamdulillah masih dipercaya. Alhamdulillah. Atau entah tidak ada yang mau lagi. Jadi masih bersama kita berdua. Ada sahabat saya, siapa namanya? Giri Tejastiadi. Dan saya Maesa Sudadiputra. Mantap. Nama lengkap ini pakai bine nggak? Enggak usah. Nggak usah. Seperti biasa ada dua ustadz kesayangan kita berdua ya. Yo dong. Mudah-mudahan juga kesayangan sahabat Hijrah semuanya. Yang pertama ada Ustadz Lutfi Mareka. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Makin segar. Semakin segar. Apa karena lighting? Satu lagi Ustadz yang datang jauh-jauh dari rumahnya. Ada Ustadz Faisal Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, Ustadz ini pecinya jadi ciri Khas gitu. banget. Iya kan? Insya Allah. Jadi mungkin ada yang produsen peci mungkin. Peci mungkin atau bisa share ke bawah. Sponsor dong. Ya, kan? apa namanya endorse. Bisa endorse. Bisa jadi amal kebaikan. Bisa jadi amal Iya kebaikan. dong. Dipakai dakwah sana sini. Insya Allah ya. Ustadz, sekarang kita akan ngebahas tentang hijrah nih. Jadi hijrah ini mungkin sudah banyak yang ngebahas lah ya. Udah banyak juga yang melakukannya, Ustaz. Tapi masih ada kayak apa namanya Keraguan. remah-remah di hati ini. Oh, masih ada kayak Ngeres-ngeres itu sebiji orang. Kok ngeres-ngeres ya? Ada biji kecil tapi sih namanya yang di Quran tuh. Biji kecil kurma. Insya Allah aku tuh jika ada sebiji. Kan namanya kan di dalam hatimu ada sebiji kebaikan tuh. Iya. Biji apa namanya tuh? Iya, kayak biji. Biji zarroh. Zarroh, iya. Mungkin ada sedikit keraguan. Iya, jadi Biasanya. kita ingin bertanya sama Ustadz itu yang lagi tren ini Ustadz. Sekarang kebanyakan kalau orang ngomongin soal hijrah, banyak tuh orang yang menyarankan udah nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja, jangan langsung blok, nanti kaget, nanti ujung-ujungnya malah balik lagi ke yang lebih jelek lagi. Nah, ini pertanyaan mau Ustadz nih kita nih. Sebenarnya hijrah itu harus pelan-pelan kah atau gimana enak? Bagusnya kok enak yang makan. Ini bagusnya gimana? Gitu. Iya, bagusnya gimana? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya kalau kita udah berniat berhijrah ya, yang paling pertama kita ikhlaskan dulu niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan dulu. Ikhlas ya. Setelah itu insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah, itu bakal dibantu di kemudahan-kemudahan setelahnya. Nah, mohon maaf nih Tat, cuma kan agak jarang nih biasanya karena ikhlas karena Allah ini agak jarang biasanya. Awalnya karena diajak dulu. Iya. Yuk aja kajian nih. Apaan sih misalnya gitu kan. Udah seru nih Ustadznya. Bisa anggaplah seperti itu. Kan biasanya mulai dari situ dulu kan. Iya. Itu gimana tuh Tat? Ya itu namanya hidayah ya. Kalau itu ya hidayah ya, alhamdulillah kita harus bersyukur kalau bahwasannya hati kita tergerak untuk ikut itu, alhamdulillah kita bersyukur. Udah mau ikut kajian, Udah mau ikut itu, kajian, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya betul kayak kata antum, harus pelan-pelan kita ya sama hijrah. Begitu juga kita dakwahin temen pelan-pelan, nggak bisa asal langsung semua ya kan. Nggak boleh, ini haram nih, misalnya nggak boleh ya kan. Kalau kita begitu, memang hukumnya misalnya haram betulan, betul. Cuma bukan berarti harus pada saat itu juga kita kasih tahu gitu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya, pelan-pelan begitu untuk berhijrah ya. Jadi biar kesannya, jadi banyak yang bilang orang sudah itu jadi nggak asik lagi. Mungkin gara-gara itu mungkin Tat ya. Karena dia langsung ngejudge, wah ini nggak boleh nih, haram nih. Oh ini nggak boleh nih, haram. Mungkin kayak gitu jadi. Ya itu kalau dalam dakwah ada namanya muru'atu ahwal mukhotobin. Kita lihat dulu yang kita dakwah ini siapa gitu. Baca dulu orangnya siapa. Siapa, jangan asal-asal yang ada malah bukannya dia dengerin kita, malah dia benci sama dakwah kita. Benar tuh. Itu kan nggak boleh malah ya kan. Ya. Asal lu begini lu baru begini doang. Bisa gitu kan? Biasanya gitu. Siapa lu digituin. Tapi pelan-pelannya ini Ustaz, maksudnya apa yang harus awalnya kita lakukan itu? Step-stepnya Tat. Step-step. Kan ada step-step apa? Apakah harus langsung dari segi fisik nih Tat? Jenggot kita pelihara, celana kita udah nggak isbal lagi, udah kemana-mana pakaiannya sudah kayak Ustadz gini, gamis-gamis gini, atau
kita pelan-pelannya tuh apakah pakainya nanti aja, apanya kita dulu perbaikin gitu. ibadahnya dulu tuh gimana tuh Nenek? Iya, kalau kita bilang pelan-pelan dulu ya ada benernya juga. Kayak Ustaz Lutfi bilang tadi, kalau kita buru-buru juga nanti takutnya hasil hijrah kita malah ketika kita aplikasikan di kehidupan kita malah orang jadi benci sama kita. Nah, memang ada stepnya. Yang pertama kali memang yang disebutkan Ustaz Lutfi itu dari hati dulu, ikhlas dulu. Karena kalau orang mau hijrah terus nggak ada niatnya gitu kan, kapan mau bergerak gitu. Ya kan? Aku mau hijrah nih, berarti kan sudah ada niat. Cuma niatnya lagi karena Allah memang. Dan yang kedua mungkin dia mulai memilih kajian-kajian yang bisa membangkitkan semangat dia untuk berhijrah lagi. Maksudnya mungkin dia bisa belajar banyak dari kajian-kajian itu. Nanti akhirnya yang dia dapatkan di kajian itu kan karena dia niatnya hijrah, jadi bisa dia aplikasikan ketika proses hijrah dia itu berlangsung. Mau itu dari segi ibadahnya, mau itu dari segi penampilannya mungkin. Tapi kalau untuk urusan penampilan, kalau kita bilang hijrah penampilan itu sebenarnya baik. Hijrah penampilan itu baik. Cuma memang hijrah penampilan itu adalah kalau kita bilang grade-nya ya tahapan paling bawah. Karena itu kan zahir. Zahir tuh luarnya aja. Karena kalau kita bilang orang munafik kan juga ada juga yang jenggotan, ya, kan? Jenggotan, pecian mungkin, tapi ternyata nipu. Udah kayak gini pakai foto begini nggak masalah kan? Nggak masalah. Masalah pakaian, selama dia tidak tasyabbuh, tidak melanggar syariat Islam. Tapi alangkah lebih baiknya kayak ustadz pakai. Iya, cuma kata-katanya orang-orang itu kan ini terus terang aja nih. Kadang-kadang masa Islam yang baik pakaiannya kayak begitu gitu loh maksudnya. Harusnya kan Muslim lebih ke Muslim dong pakaiannya yang seperti yang kita tahu sendiri. Gitu kan banyak tuh omongan gitu ta. Makanya kadang saya kan maksudnya emang penampilan saya begini yang penting tidak menyalahi aturan di Islam kan gitu. Benar kalau Islam sendiri itu mudah. Kadang orangnya yang mempersulit. Kayak hal-hal mubah itu kadang sama beberapa orang tuh mungkin dianggap wah ini haram nih, padahal mubah itu boleh. Kayak misalnya mungkin untuk pakai kaos gitu kan, pakai celana itu boleh. Cuma mungkin karena orang yang mungkin bisa jadi dia baru hijrah atau dia nggak tahu ilmunya, semangat. Terus namanya orang hijrah harus pakai jubah kemana-mana, harus pakai peci, bukan gitu. Bahkan kalau kita pakai jubah di suatu tempat yang memang tempat itu ternyata jubah itu pandangannya itu bisa mengakibatkan mudarat untuk kita, maksudnya kita bisa membahayakan diri kita, terus memperburuk nama baik kita dan jadi pusat perhatian. Maka kita nggak boleh pakai jubah. Itulah yang dinamakan hikmah. Itu yang dinamakan hikmah ketika tahu kita kondisi gimana kita mengkondisikan. Ya enggak mungkin juga kan kalau kita mungkin ke kajian terus kita yang ngisi kajian pakai kaos gitu kan yang kurang. Sedangkan yang dengerin kajiannya pakai balik gitu. Ya. Ini biar agak nyimpang dikit nggak apa ya, Sobat Hijrah. Ini pertanyaan yang paling mendasar mungkin. Dulu pernah ada kata-kata sebenarnya gamis, waktu itu bilangnya gamis. Sebenarnya gamis itu ya bukan pakaian Islam. Itu pakaian itu lebih ke Arab. Karena di sana banyak juga orang Arab yang ke diskotik semuanya ya pakainya pakai gamis gitu. Nah sebenarnya kalau dari sisi Islam sendiri memang apakah gamis ini pakaian Islam, lebih ke Islam atau gimana sih? Iya kalau gamis ini ya pakaian Islam ya, Muslim. Pakaian itu bahkan di antara pakaian yang disunahkan kita untuk berpakaian, pakaian gamis. Gamis bukan, ini iya. Iya. Bukan berarti itu pakaian khusus orang Arab, enggak. Cuma ya itu seperti kata Ustaz Faisal, kita ngelihat juga situasi kondisinya gimana nih. Kalau kita pakai jubah di ini cocok nggak nih, ya kan? Bakal jadi
pusat perhatian orang apa enggak gitu. Takutnya nanti kita disangka ustadz, disuruh jadi imam, bingung. Bahasannya keluar terus. Ini ngomong kalau jubah itu maksudnya kayak gamis ini yang panjang sama pendek ada bedanya kan? Ada beda apanya nih maksudnya? Harganya beda dong. Iya dong. Iya dong, beda harga dan lebih panjang bisa lebih mahal ya. Kita lanjut lagi. Tergantung bahannya dong. Iya, lanjut lagi. Ini tak masalah hijrah lagi nih, banyak yang beresah nih. Dari teman-teman yang saya lihat itu banyak yang sudah hijrah balik lagi itu balik lagi dalam artian dia malah mungkin lebih buruk lagi. Dikarenakan satu, dia ekonominya jadi anjlok. Yang awalnya dia mungkin punya rumah, punya mobil, punya kerjaan dengan gaji tetap, ketika dia hijrah tinggalkan itu semua, akhirnya dia melarat gitu. Kok jadi susah hidupnya, malah akhirnya ujung-ujungnya dia balik lagi dan lebih buruk lagi. Nah, itu sebenarnya mengatasi keresahan-keresahan dalam hijrah ini gimana sih, Tat? Contoh takut miskin, terus takut apa lagi? Iya, takut. Iya. Nggak punya temen, Tat. Dikucilkan. Jadi kita ke tempat tongkrongan tuh, jangan ngomong aneh-aneh, nggak usah. Udah tobat di grup itu kadang-kadang juga suka ya bisa dibilang darah kutip dibully lah. Pak Ustadz yang disindir. Iya. Datang nih Pak Ustadz nih. Ya, jangan ya gitu lah. Kan kadang-kadang kita rasa juga nggak punya teman, jadi nggak punya kerjaan. Itu ada nggak sih tipsnya untuk menghilangkan keresahan itu untuk ya namanya orang berhijrah ya, namanya ada cobaan itu pasti ada. Atau Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu beranggapan bahwasanya mereka itu berkata saya beriman, kemudian mereka enggak dicoba. Ya. Jadi tandanya apa? Setiap orang itu pasti akan dicoba. Ibarat kata selama kita masih hidup di dunia, di bumi ini, pasti kita akan dicoba. Udah cobaan-cobaan tuh pasti bakal ada. Pasti ada. Dan kalau nggak salah cobaan itu nggak hanya yang nggak enak ya, Tat? Iya. Kayak misalnya harta. Iya, itu bisa jadi juga istri. cobaan. Itu termasuk cobaan juga, Tat. Iya. Iya kan biasa gitu kan, kalau ribut sama istri, ya Allah cobaan ini kayak gitu. Yang awal cobaan dukung fitnah. Pantas cobaan itu banyak, Tat. Kalau sedikit namanya apa? Cobain. Iya, makanya cobaan banyak. Nah, ini untuk mengatasi ini, Tat, lebih ke ini kadang-kadang kan banyak yang udah pindah aja, misalnya anggaplah dia kerja di yang tempat yang haram nih misalnya, entahlah dia tempat yang riba atau tempat yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kadang-kadang udah pelan-pelan dulu, cari dulu kerjaan yang benar, yang bisa menggantikan, baru benar-benar hijrah nih. Ya. Itu benar. Atau memang udah tinggalin aja kita. Dan nanti Allah yang ngatur. Ya, gitu ya. gimana tuh sebenarnya? Harusnya seperti apa nih kita? Iya, kalau berkenaan dengan itu ya. Kembali lagi ke niatnya dia ya. Kadang orang ketika hijrah tuh memang yang pertama kali yang harus dikuatkan tuh hatinya. Karena Rasul SAW pun bersabda, seorang tidak akan bisa istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Maksudnya dia tegar, kuat, dan bakalan tidak goyah ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti setelah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu terus kita tidak berusaha untuk mencari yang halal. Gini loh. Maksudnya yang haram aja kalau waktu itu kita belum hijrah, Allah mudahkan rezeki kita, apalagi kita pindah yang ke halal. Masa ya Allah pelit sekali. Mungkin ya sih Allah dibikin dibersihkan gitu. Banyak yang bilang, oh ini dibersihin dulu harta-harta. Harta yang bekas haram itu gitu. Itu mungkin nggak terjadi Ustaz? Ya, bisa jadi. Bisa jadi karena mungkin bisa jadi dia melakukan riba ya kan. Dia melakukan riba. Sedangkan kalau Allah Subhanahu wa taala bilang yang haqqullahu riba, sedangkan Allah akan menghancurkan riba. Bisa jadi dihabisin dulu hartanya. Dan itu juga mengetes keimanan orang itu. Dia benar-benar nggak hijrah itu ikhlas karena Allah nggak? Makanya dia kuat apa enggak? Ketika kita mengeklaim kita hijrah, maka kita akan berhadapan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Hujurat
ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini turun ketika orang Badui itu mengatakan bahwa saya beriman. Gitu. Orang Badui, maksudnya dia belum apa-apa langsung bilang mengklaim dia beriman, maksudnya gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui itu berkata tadi, aku telah beriman, kami telah beriman. Kata Allah, Pak, katakanlah kamu belum beriman, tapi katakanlah kamu telah tunduk. Maksudnya apa? Kita tuh baru kenal kulitnya saja, hijrah zohirnya saja. Maka ketika kita mengklaim kita hijrah, dipertanyakan lagi sampai mana kekuatan hati kita untuk kita bisa meninggalkan itu semua. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ. Ketika orang mengucapkan ingin berhijrah harus selaras dengan apa yang perbuatannya. Memang. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berjanji bagi orang-orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah tidak akan Allah ingkari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Muraghaman katsira, kata Allah. Rezeki yang banyak, janji Allah. Kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhijrah kepada bos BT ini. Kita tidak berhijrah kepada juragan ini. Kita tuh berhijrah kepada Allah yang mungkin punya Pulau Bali. Allah punya Pulau Bali. Kan Allah yang punya Bali. Kita berhijrah kepada Allah yang punya Indonesia. Kita berhijrah ke Allah yang punya seluruh dunia. Masa iya Allah Subhanahu wa taala menelantarkan kita? Berarti positive thinking ya? Itu yang harus kita lakukan. Berarti untuk menghilangkan resah ini imannya harus kuat dulu. Hati harus kuat dulu bahwa Allah akan menjanjikan kita lebih dari apa yang kita punya sekarang gitu. Kalau Allah memberikan rezeki kepada dia waktu dia bekerja itu yang haram, masa ya Allah tidak memberikan rezeki ketika dia berhijrah? Nah, ini tinggal usaha. Perlu digarisbawahin, hijrahnya karena Allah, bukan karena siapa tahu anak hijrah dapat uang lebih banyak nih. Ada orang kok usah baca pikiran saya ya. Bahkan ketika dia dikasih cobaan malah habis hartanya, dia malah kayak nggak terima, kok anak berhijrah malah. Itu karena mungkin belum siap. Betul. Niat, balik lagi ke niat. Nah ini sebagai teman atau mungkin sebagai sahabat gitu, kalau misalnya ada yang seperti itu kan kita kadang-kadang sabar aja. Ini mungkin cobaan dari Allah ketika hijrah. Kadang-kadang suka nyelotok, lu enak, lu masih punya, nah gua belum ada. Misalnya seperti itu, kita harus bagaimana kita? Itu tandanya orang itu nggak sabar. Iya kan? Orang itu belum sabar. Ya lu pinjemin duit lah kalau udah begitu. Bukan, maksudnya kan kayak di film-film juga ada kan seperti itu. Kamu enak, kamu orang kaya. Nggak ngerasain. Orang tua kaya, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan seperti itu kan. Emang bener terjadi itu gitu kan. Lu enak ngomong gitu, lu coba jadi gua. Kadang-kadang seperti itu Nah itu berarti memang tandanya orang itu tidak sabar. Nah maksudnya kita tuh sebagai teman tuh gimana cara ngasih taunya ya? Iya, kadang memang orang tuh cuma ngelihat luarnya, lu enak lu begini nih. Padahal dia nggak tahu apa yang udah kita lewatin. Mungkin bisa jadi kelihatannya begitu. Padahal kita juga menghadapi orang tua, kita hijrah orang tua begitu. Dia nggak tahu. Ya cuma kadang-kadang kan kita juga nggak mungkin balikin. Lu juga nggak tahu gua kan, mungkin juga berantem yang ada. Ini kembali kita tekankan bahwa apa yang dia lakukan sekarang ini adalah perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah Al-Hakim, Maha bijaksana, Maha tahu dengan apa yang terjadi atau apa yang menimpa dia. Bisa jadi ini adalah salah satu proses yang menggugurkan dosa-dosa dia, hingga akhirnya dia bisa setelah itu Allah bantu dia secara finansial, dan akhirnya Allah hapuskan dosa-dosa riba itu. Dan
ketika orang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia benar-benar niatnya karena Allah, maka yang keluar dari mulut dia bukan gini ternyata hijrah. Bukan yang mengeluh ya, malah bersyukur begitu ya. Ini nih gara-gara si Bang Giri nih ngajak kita berhijrah nih. Jadi kayak begini. Bukan begitu. Maka yang keluar dari kata dia, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Kau mentakdirkan ini tidak untuk sesuatu yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada suatu pelajaran yang bisa saya ambil. Maka itu yang harus ditekankan. Maka hati lagi itu menjadi peran penting ketika kita berhijrah. Maka sejalan dengan Rasul SAW bersabda, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota badan itu baik. Itu hati ya. Nah, itulah hati. Maka mata baik. Maka tangan baik. Termasuk mulut juga tadi. Mulut akan baik. Dia tidak malu, dia tidak mengeluarkan sumpah serapah, dia tidak menyalahkan orang lain. Begitu juga ketika hati itu tidak ditata, tidak dihijrahkan maksudnya. Cuma memikirkan penampilan fisik untuk hijrah, hati tidak dihijrahkan, maka akan rusak hati itu. Akibatnya apa? Sejalan dengan hadis Nabi SAW tadi. Apabila dia rusak, maka rusaklah juga anggota tubuh yang lain. Mata rusak, melihat yang endak-endak, terus tangan juga rusak, mulut juga rusak. Akhirnya kembalilah seperti yang kayak abang tadi bilang, mungkin lagi lah dia jatuh lebih buruk lagi. Karena apa? Hanya memikirkan hijrah secara fisik. Makanya kalau teman lu yang begitu, jawabannya udah benar, cuma 2. Apa? Sabar, ada hikmahnya. Gak bisa, ini lempar sendal enak ya ngomong. Itu jawaban yang paling tepat ya. Harus bersabar, karena Allah pasti akan ngasih hikmah di balik ini kan. Nah cuma gini, kadang-kadang juga anggaplah, ini saya juga mengalami kan. Ini serius. Baru insya Allah baru hijrah gitu. Mulai tahu ini yang harus dilakukan, ini enggak. Contoh misalnya pelihara jenggot, isbah, seperti itu. Ada orang yang belum. Jadi kita kayak sombong. Harus gitu. Itu alhamdulillah udah. Gitu. Yang harus kita lakukan itu sebenarnya apa? Apa kita harus ngasih tahu? Ini gini loh. Apa? Jadi kesannya kita kayak berdakwah. Asal dakwah mentabrak sini. Yang nggak ada ini langsung dikasih tahu nih, kok nggak jenggotan, macam gitu loh. Yang cewek. Awalnya gitu. Yang cewek suruh jenggotan gimana? Ya itu kembali lagi harus pelan-pelan mendakwahi orang itu. Sama seperti zaman dahulu Rasul SAW. Apakah ketika pertama kali turunnya Islam ya di negeri Arab, apakah langsung Rasul tiba-tiba ayatnya yang turun tentang apa? Pengharaman khamar. Ya kan, zaman dulu homer biasa, tapi apakah langsung tiba-tiba mengharamkan homer? Enggak. Rasul bilang kalau misalnya ayat pertama turun tentang pengharaman homer, Islam ini bubar, bisa bilang begitu. Karena belum siap. Ada dia pasti homer. Pelan-pelan. Bahkan ayat pengharaman homer itu turun berapa kali? 3 kali. 3 kali. Pertama menjauhi bersama. Jauhi ini sampai benar-benar turun, benar-benar tinggalkan, benar-benar sampai pengharaman. Jadi pelan-pelan kita awalnya ajaklah dulu orang yang ikut kajian, ya kan, ikut kajian misalnya udah paham, mulai paham, nanti kan dia ini sendiri pertanyaannya ya, atau kita kasih tahu pelan-pelan, ini nggak boleh akhi, tidaknya begini, sebaiknya begini. Ya benar-benar, karena juga dulu ketika ada orang yang terlalu menggebu-gebu ngajak ini maksa tuh, anak nggak suka gitu loh. Apa sih orang? Kalau emang ini biarkan hidayah dari Allah sendiri gitu loh berpikiran tuh. Sampai jadi kita menolak aku. Jadi sama orang, aku males kan orang nih gimana sih gitu loh. Ya itu yang bikin image orang hijrah itu jadi jeleknya seperti itu mungkin. Kalau mau gebu-gebu terus main tabrak sana tabrak sini. Nabi SAW pun bersabda bahwa ketika kita menghiasi sesuatu dengan kelembutan itu, ya, maka itu akan menjadi memperindah sesuatu itu.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Tidaklah kelembutan pada sesuatu melainkan dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan ini bisa kita terapkan dalam dakwah, dalam mendidik anak, dalam bermuamalah dengan suami atau istri dengan lemah lembut. Maka apa yang kita sampaikan mungkin lebih bisa diterima daripada kalau keras-keras. Rasul pun melanjutkan, kalau kita melakukan hal yang keras, maka kata Rasul, wala yunza'u min syai'in illa syanah, kata Rasul. Kalau suatu kelembutan itu dicabut di suatu perkara, maka perkara tersebut akan rusak jadinya. Maka kita kedepankan kelembutan, maka kita kedepankan step by step gitu. Jadi tidak langsung beruduk kita harus begini kan jadi takut. Ya. Terus terakhirnya kan bagaimana kita tahu nih kalau hijrah kita itu diterima sama Allah gitu. Ya ada ciri-cirinya lah, atau misalnya anggaplah kayak pas bulan Ramadan nih. Ramadan doang biasanya. Enggak, misalnya pas bulan Ramadan nih kita kan dapat apa sih namanya? Dapat apa? Jadwal imsak. Enggak, sholat malam itu kan kita dapat Lailatul Qadar. Kan ada ciri-cirinya katanya orangnya gini-gini. Nah, coba. Enggak, maksudnya apakah ada ciri-ciri juga nih katanya? Kalau hijrah tuh ada ciri-cirinya sih. Kalau hijrah kita tuh orang ini gitu. Sudah on the line gitu. Jadi ya, hijrah ini kan amalan ibadah juga ya, kita bisa bilang. Karena dia juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang kapan sih kita tahu ibadah kita diterima, wallahu taala alam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ibadah kita diterima, nanti bakalan berhenti kita hijrah. Bisa jadi diterima kok gitu. Siapa yang jamin kita bisa istiqomah itu? Maka yang udah cukup ibadah gitu. Yang perlu dipertanyakan itu bukan gimana hijrah saya terima atau enggak. Jadi yang diperlu ditanyakan itu hijrah saya sudah benar atau belum ya? Oke, sahabat itu saya ulang. Sahabat lu revisi nih. Nggak usah gitu ya? Nggak usah. Nanti yang perlu ditanyakan adalah sudah benar atau belumnya. Kalau kita selalu mempertanyakan seperti itu, maka kita akan setiap hari akan memperbaiki lagi hijrah kita, mulai hijrah fisik, hijrah hati kita, hijrah muamalah kita, dan yang akhirnya pun sampai target-target yang banyak, dan hijrah kita menjadi satu pilihan hidup untuk kita yang tepat lah maksudnya. Gitu. Cuma kalau bener apa belumnya nih gimana, Tat? Ini juga kan pertanyaan besar juga nih. Ini bener nggak yang kita lakukan hijrah ini gitu? Iya, kalau misalnya itu kita dengan cara belajar, mengikuti kajian-kajian yang benar ya sesuai sunnah, itu dari situ kita lihat ini. Setelah kita misalnya ngelihat nih kajian begini, terus kita lihat di kita, benar nggak ya kita udah ngelakuin ini apa enggak ya, gitu loh. Karena memang sejatinya kalau mungkin di antara tandanya kita hijrah nih, alhamdulillah ditolong oleh Allah adalah apa? Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada kita hidayah. Tambahin ilmu, semakin tambahin keyakinan, semangat. Semakin takut tadi tadi. Betul, semakin takut juga. Kembali lagi satu. Benar nggak ini? Boleh nggak ini? Gitu-gitu tadi jadinya. Bukannya bangga lu jenggot. Isbah gua. Gitu. Alhamdulillah akhirnya terjawab. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin gini. Masih ada nih. Iya, ada mungkin mungkin inti, termasuk inti dari orang yang berhijrah ini. Mungkin misalnya dia ditinggalin di temannya dia yang lama, dia cari lagi teman yang apa, yang membantu dia untuk membantu hijrahnya. Yang paling gampang nyari teman di mana? Di masjid. Makanya kita khusus nih orang laki-laki ini sholatnya di masjid 5 waktu. Setelah sholat ya kan, pikir dulu, nanti insya Allah namanya orang di masjid bakal dapat ketemunya apa, teman benar juga, teman baik. Mungkin ada sering siapa nih baru nih, rajin juga nih orang. Iya. Lebih awal, Mas
Dari mana? Nah, mungkin dari itu tuh. Iya. Padahal itu bapak-bapak loh, kamu teman emas loh. Itu nggak boleh, nggak sopan sama itu. Bapak emas. Karena masalah temen nih jangan dianggap sepele, bahkan banyak hadis-hadis tentang teman. Di antaranya kata Nabi SAW, almaru ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Hendaknya kalian memperhatikan siapa teman kalian. Oh, pantes dah. Selama ini aku begitu. Sebagai contoh, dia duluan yang ngomong. Sebagai contoh, Ustadz Luffy temennya Ustadz Faisal. Lihatlah mereka berdua. Saya temennya Giri. Lihatlah kami berdua. Tapi insya Allah karena kita juga teman dari Ustadz ya. Mungkin kita akan menuju ke sana. Ya, insya Allah. Cuma kalau kita pakai bagian ini takutnya sahabat aja bingung. Ustadznya yang mana? Tapi nggak apa-apa. Semakin banyak Ustadznya bagus. Ustadz Luffy terima kasih. Ustadz Faisal terima kasih. Kita kayak next bahas tentang teman itu seru ya? Nanti ya. Ya, seru ya. Jadi sahabat hijrah, intinya kalau mau hijrah itu hatinya dulu dikuatkan. Pelan-pelan aja slow. Ikhlasnya juga dibesarin. Dan kalau kita dalam menyampaikan dakwah hijrah ini agak sedikit keras, mohon maaf. Namanya juga masih belajar. Ini jangan pernah dengerin orang lain ngomong lah. Nggak Iya. usah tersinggung karena orang lain juga kalau ngomong nggak pakai hati. Karena pakai mulut ngomongnya. Iya. Jadi kalau gitu sekian dulu untuk bahasan kali ini tentang hijrah. Jangan lupa follow Instagram kita di Broadcast Dakwah dan juga like, subscribe channel YouTube kita di Broadcast Dakwah Islam. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.